Selamat datang Bapak Ibu Guru Pengajar. Pada video kali ini akan dibahas tentang penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran. Sebelum kita mulai materi kali ini, jangan lupa nyalakan loncengnya agar tetap selalu update video-video berikutnya yang akan kami tayangkan. Materi yang akan dibahas pada video kali ini yaitu bagaimana kita membuat kelas dalam Google Classroom, menggunakan forum, membuat absensi, dan mengisi materi pada Google Classroom pada kelas yang kita buat. Langkah pertama adalah kita ketikkan dulu atau kita login pada classroom.google.com. Kita pilih akun kita, tentunya password yang sudah kita buat dan sesuai. Nah, di sini sudah ada beberapa kelas yang sudah saya buat. Untuk membuat kelas baru, kita klik tanda plus di pojok kanan atas. Di sini ada dua pilihan. Gabung kelas, ini biasanya digunakan oleh siswa yang akan bergabung pada kelas yang diberikan oleh atau dibuatkan oleh guru masing-masing. Karena kita sebagai guru, maka kita pilih buat kelas. Kita klik pernyataan ini, lanjutkan. Kita beri nama kelas yang akan kita buat. Misal saya buat kelas Matematika 10 PBK. Bagian bisa kita isi dengan tahun pelajaran 2020-2021. Mata pelajarannya kita isi matematika. Di bagian nama kelas saya juga beri nama matematika agar tidak rancu dengan kelas-kelas Bapak Ibu guru yang lain, sehingga siswa tidak merasa kebingungan dalam menentukan kelasnya. Setelah itu kita klik buat. Nah, ini tampilan awalnya. Sebelum saya lanjutkan, kita bisa merubah tema ini dengan klik pilih tema. Pilih sesuai dengan keinginan kita, apa yang akan kita gunakan. Misalkan saya ambil yang general, saya ambil yang tema ini, lalu pilih tema kelas. Nah, akan tampilan seperti ini. Pada laman Google Classroom ada beberapa menu di sini. Yang pertama adalah forum. Ini digunakan untuk Bapak Ibu guru jika akan memberikan sebuah informasi atau membuat sebuah diskusi, kita bisa memanfaatkan forum ini. Yang berikutnya adalah tugas kelas. Tugas kelas di sini berisi tentang materi, absensi yang bisa kita buat, penugasan ataupun ulangan pada masing-masing topik yang kita sampaikan. Di sini merupakan list dari anggota kelas, baik itu siswa ataupun Bapak Ibu guru yang lainnya. Yang sebelah kanan lagi ada nilai. Di sini adalah kumpulan nilai-nilai yang sudah dilakukan penilaian oleh Bapak Ibu guru, baik itu dari penugasan ataupun ulangan. Pada kotak mendatang ini, di sini nantinya akan muncul tugas ataupun yang lainnya yang kita jadwalkan. Yang pertama, untuk menggunakan forum, kita bisa klik pada bagian di sini. Kita klik. Di sini kita bisa tentukan kepada siapa informasi yang akan kita berikan. Ada beberapa kelas di sini. Misal, saya akan memberikan di kelas ini adalah kelas 12 perbankan, atau kita akan memberikan kepada kelas-kelas yang lain. Kita tinggal checklist. Di sini juga siswa bisa kita tentukan jika siswa sudah bergabung pada kelas ini, atau kita pilih
checklist untuk semua siswa. Misalkan saya ketikkan di sini adalah pembelajaran daring menggunakan Google Classroom. Atau kita juga bisa menambahkan sebuah informasi berupa file yang ada di Google Drive kita, berupa link, berupa file yang bisa kita upload dari komputer atau laptop kita, atau link YouTube yang sudah kita tentukan. Selanjutnya, jika informasi yang akan kita berikan sudah siap, maka kita bisa pilih posting. Atau kita jadwalkan postingan informasi ini sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, misalkan saya pilih posting, maka informasi ini akan muncul seketika saat ini juga. Oke, sambil menunggu prosesnya. Nah, ini siswa yang tergabung pada kelas ini akan membaca informasi yang saya berikan. Dan siswa juga bisa memberikan komentar atau pertanyaan pada kolom komentar kelas. Misalkan saya ketikkan OK, lalu kirim. Maka siswa tersebut dan siswa-siswa yang lain akan membaca postingan ataupun komentar yang ada pada forum ini. Selanjutnya, kita masuk pada tugas kelas. Nah, sebelum kita membuat beberapa materi, absensi, tugas ataupun kuis ataupun ulangan, kita tentukan dulu topik bahasan yang akan kita sampaikan kepada siswa. Klik tombol biru buat ini, kita pilih topik. Kita buat di sini, misal topik yang akan kita bahas pada kelas ini adalah limit fungsi aljabar. Nah, setelah kita ketikkan topiknya, kita klik tambahkan. Nah, selanjutnya, biasa yang saya lakukan yang pertama kali adalah membuat absensi pada siswa dengan klik buat, pilih pertanyaan. Saya tuliskan absensi, misalkan perlu dituliskan tanggal, misalkan dituliskan sebuah tanggal, maka saya tuliskan di sini misalkan dalam kurung 20 Juli 2020. Misal seperti ini. Selanjutnya, ganti jawaban singkat menjadi pilihan ganda. Berilah petunjuk, misalkan pilihlah opsi di bawah ini sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kita berikan opsi pilihannya adalah hadir, izin, dan sakit. Lalu kita tentukan atau kita berikan batas waktu. Misalkan saya mengajar di hari Senin tanggal 20 Juli mulai pukul 7 sampai 09.00, maka saya beri batas waktu tanggal 20 berakhir pada 09.00. Sehingga siswa yang mengisi absensi di atas pukul 09.00 maka tidak akan terekam sebagai siswa yang hadir. Selanjutnya bisa kita tanyakan atau kita rilis atau kita jadwalkan munculnya absensi ini sesuai yang kita inginkan. Misalkan saya jadwalkan pada tanggal 20 juga, karena pelaksanaan tanggal 20, pukul lebih awal dari tanggal tenggatnya. Misalkan saya munculkan pukul 07.00. Lalu jadwalkan. Nah, di sini, maaf, tadi ada satu langkah yang belum saya sampaikan atau saya lalui. Jika mau mengedit absensi, bisa kita klik tanda titik 3, kita edit. Tadi saya lewati tentang topik
karena sudah ada topik yang kita buat, maka kita pilih topik yang sudah ada, yaitu limit fungsi aljabar. Lalu jadwalkan sesuai jadwal yang sudah kita buat. Maka absensi ini akan berada pada topik limit fungsi aljabar. Kalau sebelumnya ini ada di atasnya. Begitu. Jika berwarna abu-abu, artinya absensi ini belum rilis, karena akan rilis pada tanggal 20 Juli 2020 pada pukul 07.00. Oke, itu tentang pembuatan absensi. Selanjutnya, kita akan membuat materi. Kita klik materi, limit tak tentu, dan tentu. Deskripsi bisa diisikan sebuah petunjuk kepada siswa untuk memahami materi yang akan diberikan. Misalkan, pelajari materi berikut. Nah, materi bisa disampaikan atau bisa dibuat. Misalkan kita tambahkan melalui Google Drive atau file yang ada di Google Drive kita. Bisa berupa link, bisa file, misalkan saya beri contoh file yang ada di laptop saya. Saya pilih file dari laptop saya akan cari file yang terkait dengan limit fungsi aljabar. Nah, di sini saya punya e-book atau berupa file tentang limit fungsi aljabar. Saya pilih, lalu saya upload. Nah, maka materi yang akan disampaikan kepada siswa akan terupload dan ini akan terbaca oleh siswa. Atau juga kita bisa tambahkan berupa link YouTube. Saya ambil dari YouTube. Jika kita mau menyisipkan file video berupa YouTube, bisa langsung kita cari di penelusuran video, atau kita bisa cantumkan link yang sudah kita temukan di video YouTube. Misalkan saya cari di penelusuran video, kita cari tentang limit tak tentu. Kita cari. Nah, di sini ada beberapa contoh materi video pembelajaran tentang limit fungsi aljabar. Kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita sebagai guru. Misalkan saya pilih ini. Saya tambahkan. Maka ada dua materi yang bisa dipelajari oleh siswa, berupa file PDF tentang limit fungsi aljabar. Yang kedua adalah video YouTube yang menjelaskan tentang limit bentuk tak tentu. Atau kita bisa membuatkan materi tersebut dari dokumen, slide, spreadsheet, ataupun formulir. Setelah itu, jangan lupa kita pilih topik agar termanajemen dengan baik. Pilih limit fungsi aljabar. Kita bisa posting langsung atau kita jadwalkan seperti absensi yang sudah kita buat tadi. Oke, saya pilih posting. Nah, di sini akan muncul limit tak tentu. Maka jika kita klik, nah di sini beberapa materi sudah bisa dilihat yang sudah kita upload tadi. Ini untuk mengisi sebuah materi. Oke, setelah materi muncul, absensi sudah kita buat. Misalkan ini mau kita urutkan absensi berada di sebelah atas, maka tinggal kita drag saja. Kita kira berada di atas materi. Sudah kita buat absensi dan materinya. Demikian penjelasan tentang pembuatan absensi dan materi.
untuk pembuatan tugas atau penugasan beserta kuis atau ulangan akan saya bahas pada video berikutnya. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali.